Simulasi ini harus kita lalui itu semua hal itu. Jadi kita lihat ini apa yang kemudian terjadi, jadi tantangan-tantangan keadaan itu yang semua berubah dengan cepat sekali itu kan. Jadi kalau kita lihat itu memang Bali itu berubah menjadi peradaban air menjadi peradaban jalan raya. Jadi dulu pusat peradaban Bali itu kan di danau air, kan sekarang pusat peradaban itu ada di airport. Hampir semua orientasi kita airport, kemudian pemukiman, masyarakat lebih heterogeneus, kemudian bidang kerja kemudian berubah dengan yang sangat multi etnik gitu kan ya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi tantangan kita ke depan gitu kan ya. Yang paling penting bagaimana organisasi kayak Prajaniti itu bisa menjawab tantangan itu. Karena hanya pemikirnya aja. Jadi karena banyak sekali organisasi itu mati. Jadi hanya hadir orang itu dalam pelantikan aja. Itu banyak sekali organisasi. Saya sudah ikut banyak, udah kelelahan ikut organisasi itu. Organisasinya mati, nggak ada manusianya itu. Begitu ada kejadian, nggak ada manusianya itu yang terjadi. Jadi kemudian waktu dulu saya buatlah namanya Forum Merah Putih. Saya beli gedung 3 lantai di tengah kota itu. Di atasnya ada radio itu kan ya. Jadi ganas sekali. Sekretarisnya namanya Dewa Gede Pakuno, itu sekretarisnya selama 10 tahun. Jadi organisasi itu dibuatlah LBH Bali, Manikaya Kauci, Yayasan Wisnu. Jadi ada 11 organisasi yang berbeda yang kita buat sebelum zaman reformasi. Jadi tahun 2000 itu. Jadi kita buat organisasi itu. Hampir setengah itu jadi pejabat itu, baik jadi DPR, jadi wali kota, jadi setengah jadi gubernur gitu kan ya. Jadi itu kemudian itu yang terjadi. Teman-teman sekalian, hanya penderitaan bisa mengantarkan sukses story itu kan ya. Udah banyak orang yang tidak berhasil. Waktu kayak Kapur Barus, benda baunya hilang, bendanya juga habis itu, nggak terjadi apa-apa itu kan. Jadi orang-orang yang nakal saja yang berhasil itu, orang biasa-biasa kebanyakan tidak berhasil, biasa-biasa saja. Saya kemudian sekolah di Gajah Mada, yang nakal aja hanya sedikit orang dari Solo Aku yang bisa masuk ke sekolah sekalung dan perintis satu itu kan. Saya sekolah di Gajah Mada, saya satu angkatan itu sama Jokowi Pratikno, kemudian Bu Retno Marsudi dengan Muhammad Umar, saya satu angkat sama dia, satu kelas itu teman saya itu kan ya. Itu kemudian kita petik setelah 10 tahun itu. Itu artinya apa? Harus kita hebat dengan soft skill. Walaupun kita cerdas, kalau soft skillnya buruk, nggak bisa terjadi apa-apa. Jadi Prajaniti itu sering-seringlah bergaul. Jadi melalui liun melalui itu jangan di rumah aja. Udah, kalau di rumah itu udah banyak yang meninggal, yang kan, kena diabetes, kena asam urat, kena triglycerid, kolesterol tinggi, itu udah banyak yang meninggal itu. Teman-teman saya sudah banyak yang meninggal itu. Sudah di sebelah itu yang jadi sering-sering bergaul keluar, ngopi di luar itu, karena itu akan menentukan masa yang akan datang itu. Semua itu ditentukan. Nggak ada yang lain itu, hanya penderitaan merasakan sukses story itu. Kemudian saya habis dari Gajah Mada, saya sekolah di Cornell itu. Saya menjadi peneliti di Universitas Princeton dengan Hilda Gates, dengan Profesor Gates itu kan ya, dari sana. Kemudian semua ketemu di sana. Saya sekolah di Cornell itu, saya sekolah sama Safruddin Temenggung, ketua BPPN itu. Jadi kena di sana dengan Seda, dengan pemilik Kompas dan sebagainya. Jadi soft skill itu yang menentukan dengan frekuensi yang sama. Walaupun saya dengan Bu Tini ini dekat di sini itu kan ya. Tapi kalau handphone saya GSM, dia CDMA, walaupun protol sini dicelak-celak sini dia nggak bunyi karena frekuensinya tidak sama. Itu orang harus menyamakan frekuensi, titik frekuensi harus sama itu. Oleh karena itu harus bergaulnya lebih banyak. Nah, itu kan. Seperti pemuda Ansor itu, saya tuh berteman sama Gus Dur itu. Waktu Gus Dur masuk jadi PBN itu, saya sering jadi moderatornya dia. Teman-teman saya jadi moderatornya dia. Waktu muda tuh kita nakal sekali tuh. Jadi orang sangat nakal sekali. Suka demo tuh kan ya. Jadi nggak ada kerjaan kita, itunya kerjaan kita kan. Uang banyak, kerjaan nggak ada gitu aja kan. Jadi itu kemudian kawan saya itu yang mencari jadi dirijen. Melalui Gus Dur, melalui Bu Gedong itu kan ya. Jadi bawa sih jadi dirijen. Setengah kita ganti orang-orang BUMN itu. Jadi frekuensinya harus sama, soft skillnya harus masih kuat. Jadi Prajaniti ini harus sering membuat pelatihan. Harus sering pelatihan, sering diskusi, sharing informasi dan lain sebagainya. Ya, jadi semua kena orang kenal itu. Kalau saya tidak kenal Pak Dasi Astawa itu, dia selama hayat tidak mungkin jadi kompetisi. Saya stafnya Pak SBY dulu.
ketua Bapilu Partai Demokrat. Saya kenal itu, saya bawa orangnya, karena nggak ada orang siapa yang di depan kita yang bisa kita bawa. Jadi ketua Kopassus dia di sana kan. Jadi itu nggak mungkin dia selama hidupnya jadi bisa jadi ketua Kopassus, nggak mungkin. Saya bawa dia ke kantor presiden itu kan, saya paksa dia itu kan. Jadi saya bilang, jadi itu penyamaan frekuensi, mainnya harus cara begitu. Jadi zaman digital ini, kalau masih kita kultur kita zaman cara berpikir kita zaman perang dunia kedua nggak mungkin maju itu ya, sampai 2 kali kita masuk round dulu tuh di sema-sema nggak bisa maju, udah nggak ada cerita tuh ya, udah selesai gitu kan ya. Dan zaman yang berubah dengan cepat gitu, di sana kita harus melakukan satu inovasi, satu revitalisasi tentang macam-macam hal, karena sekarang tuh pekerjaan itu lebih digital, lebih ChatGPT, artificial intelligence, semua barang-barang di sana. Jadi kita harus main di sana gitu kan. Jadi yang ketiga, hidup itu jangan terlalu banyak belas kasihan gitu kan.